Halo, berjumpa kembali dengan saya Bayu di podcast Ngomel, ngobrol untuk milenial. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa sebagai guru, sebagai sahabat simfoni dan juga sebagai penggerak dari teman-teman guru yang lainnya. Di sebelah kanan saya ada Mas Arif Rahmawan. Mas Arif Rahmawan ini kalau sehari-hari ngajar di mana, Mas? Di SMA Negeri 1 Gemolong. SMA Negeri 1 Gemolong. Dan di sebelah kiri saya ada yang luar biasa lagi, mentor saya itu, monggo ada Ibu Vera. Ya, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Bu Vera. Bu Vera kalau ini sehari-hari ngajarnya di mana, Bu? Saya di SMA Negeri 1 Surakarta. SMA Negeri 1 Surakarta. Dan dengar-dengar ini Bu Vera itu kan juga timnas ya Bu ya, timnas untuk membuat modul ya. Platform Merdeka Belajar atau apa itu Bu? Beberapa kali kami diundang dari Puspeka Mas untuk uji coba modul sih. Jadi Puspeka itu memang juga sudah mempunyai beberapa modul. Kemudian di tahun 2022 saya salah satu yang dipanggil sebagai mentor ya, jadi kita membawakan modul itu untuk teman-teman di Jawa Tengah. Oke, keren sekali. Ya, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol khusus tentang tentang Solo Bersimfoni, Sekolah Adi Pangangstuti, kaitannya dengan implementasi RAN PE. Kita semua tahu kan RAN PE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme dan radikalisme. Nah, kita udah punya sebuah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika yang disusun oleh salah duanya adalah Mas Arif dan Bu Vera. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Yang pertama, sebentar saya ke Mas Arif dulu aja, Bu. Mas Arif. Nih, kalau di belakang kita ini ada background wayang nih, Mas. Ya. Hebat ini. Sebuah fragmen tentang ini Ramayana ya. Yeah, Ramayana. Itu ceritanya tentang apa sih, Mas? Oh, ini tentang ini Pak Bayu. Jadi pada saat itu di kerajaan Ayodhya itu ada sebuah sayembara. Sang raja ini mempunyai sayembara, siapapun yang bisa mentang langkap. Mentang itu berarti menarik apa itu Pak, tali dari sebuah gandewa. Langkap itu sama dengan gandewa atau busur panah itu. Nah, siapa yang bisa menarik maka dia akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah salah satu putri di negeri Ayodhya ini, namanya Dewi Sinta gitu. Satu-satunya orang yang bisa, karena itu pusaka kerajaan yang bisa mentang langkap ini ya Sri Rama itu gitu. Sri Rama. Oke, kalau bicara masalah Sri Rama itu kan melambangkan sosok yang gimana itu, Mas, karakteristiknya? Ya, Rama ini digambarkan sebagai sosok yang rendah hati, santun, berbudi, bahasa yang baik, halus gitu, tetapi memiliki semangat juang yang tinggi, kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau disambung-sambungkan ke Solo Bersimfoni, Rama ini bisa representasi dari sahabat Solo Bersimfoni. Iya, sahabat simfoni. Memiliki karakter Hasto Laku. Wah, itu keren banget, luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, lanjut. Ini urgensi dari modul ini sebenarnya apa sih, Bu Vera? Baik, jadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini kan Pak Bayu, banyak sekali unsur-unsur masyarakat yang sangat beragam ya, dan sangat beragam. Kemudian sebagai bangsa yang terbuka ya secara pemikiran, ini banyak sekali informasi-informasi yang masuk ya, dan ini dicerna oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk generasi anak-anak kita ya, kita sebut generasi apa ini Pak Bayu? Generasi apa ya? Saya mau bilang strawberry itu juga nggak tega sebenarnya. Ini. Jadi luar biasa informasi yang diterima anak ini, termasuk berbagai paham, berbagai pandangan tentang dunia ini seperti apa, kemudian bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, di antara paham-paham itu mungkin memang sebagian besar mungkin bagus ya,
bagus jika paham itu memang murni, namun di beberapa sisi paham itu akan diterjemahkan. Betul. Akan diterjemahkan, dan penerjemahan itu tergantung dari banyak hal, termasuk latar belakang budaya. Dari siapa yang menerima dan mencerna, kemudian bagaimana sikap dia selanjutnya untuk menerima paham itu, memahaminya dan menerapkannya. Nah, mungkin banyak sekali hal-hal termasuk ini ya, radikalisme ini yang nanti bisa berakibat mungkin yang negatif. Betul. Ya, untuk kelangsungan dari kehidupan bangsa dan negara kita. Karena itu sangat penting adanya sebuah gerakan ya untuk mulai memikirkan bagaimana dampak dari beberapa paham atau pemikiran ini terhadap anak-anak kita dalam konteks siswa-siswi SMA ini. Betul. Jadi bagaimana paham itu sebenarnya, kemudian bagaimana kita harus menyikapinya, dan bagaimana kita nanti menentukan langkah ke depan dia sebagai anggota masyarakat. Oke, berarti memang modul ini dibuat sebagai jembatan supaya untuk memahami. Nah, sekarang saya ke Mas Arif. Nih, kita semua pahami Mas ya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2002 sudah muncul undang-undang. Nah, apakah di dalam modul ini juga didesain untuk si pembaca, khususnya siswa ini untuk memahami hal itu, Mas? Oh iya, pasti Pak. Jadi latar belakangnya memang seperti yang disampaikan Bu Vera tadi, kita sangat prihatin. Ada satu payung besar namanya Undang-Undang RAN-PI itu. Itu kan sebuah payung yang besar. Nah, di dalamnya itu pasti ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membentuk dan juga untuk mengantisipasi, bahkan sampai menanggulangi gerakan-gerakan yang ada di masyarakat kita. Nah, sasarannya adalah anak-anak, remaja terutama, yang mereka mudah sekali terpapar paham ini. Maka buku ini hadir sebagai salah satu cara dari payung yang besar tadi ini untuk mengarah ke sana gitu. Ini sebagai salah satu alternatif saja gitu. Nah, kita upayakan kalau nanti anak-anak itu kita berikan langsung dengan model pembelajaran di kelas seperti model guru itu kan tidak mungkin masuk karena ini gerakannya betul-betul sangat soft. Maka salah satu cara yang bisa kita lawan pun dengan juga soft juga gitu. Nah, dengan cara yang kecil-kecil ini nanti barulah menuju ke akar yang besar gitu Pak Bayu. Oke, keren sekali. Berarti salah satu tantangannya adalah memasukkan sesuatu yang kira-kira keras, ya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah radikalisme, terorisme kan medeni gitu loh. Tetapi harus dimasukkan secara soft. Betul. Ya, secara soft melalui pembelajaran intra, ekstra maupun co. Ya kan? Nah, ini mungkin salah satu tantangannya adalah menarasikan bagaimana infiltrasi modul ini kepada siswa. Oke, mungkin dari buku ini Bu, apakah sudah menjembatani hal-hal seperti itu atau mungkin secara teknik itu gimana caranya? Baik, jadi awalnya ketika pertama kali ya mendapatkan tugas untuk kita menulis bersama, ini yang kita lakukan itu memang membuat breakdown dari undang-undang itu sendiri, RAN-PI itu, kemudian unsur-unsur apa yang ada di dalamnya. Nah, dari beberapa unsur itu kemudian kita mendekatkan ya dengan kehidupan siswa. Di antara beberapa unsur itu akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa yang pertama dan sangat penting adalah menghargai keberagaman dulu. Kemudian karena memang setelah saya sebutkan tadi ya, arus informasi yang demikian pesat itu tidak bisa dibendung, maka yang bisa kita lakukan adalah menyikapi semua itu dengan bijak. Salah satunya adalah dengan bijak menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga, ketika akan masuk ke materi tentang kekerasan gitu ya, karena radikalisme ini kebanyakan itu berlanjut ke sebuah aksi kekerasan gitu, baik itu akan nanti merugikan diri sendiri, akan merugikan golongan tertentu, atau bahkan dalam skop yang lebih luas. Jadi kita bahasakan di bab selanjutnya adalah kita cinta damai. Jadi kita tidak bicara tentang jangan lakukan kekerasan, tapi kita mengambil bahasa yang lebih positif. Jadi cinta damai itu maksudnya di situ kita tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kemudian akhirnya di puncak buku ini adalah terbangunnya sebuah kecintaan terhadap bangsa dan negara kita. Nah, kalau kita sudah memegang teguh itu,
kecintaan terhadap negara Republik Indonesia, itu saya yakin bahwa paham apapun yang nanti kita terima itu kita akan kita akan tegas ya. Pokoknya adalah NKRI harga mati. Nah, maksudnya seperti itu. Yang lainnya diskon. Oke, terima kasih Bu Vera. Mas Arief ini gantian nih. Jadi kiri kanan. Ini kalau kita lihat bukunya ini ya. Bukunya ini isinya tulisannya ya memang banyak, tetapi diimbangi dengan gambar, ilustrasi, ya. Ilustrasi yang sangat eye catching. Nah, apakah ini merupakan teknik tertentu atau memang sesuatu yang memang didesain supaya lebih mudah, Mas? Enggak, Mas? Iya, Pak Bayu. Jadi memang yang kita dekati adalah generasi Z. Maka cara kita pun juga harus mengikuti cara berpikir mereka. Kalau nanti kita buat modul ini seperti diktat buku pelajaran itu ya mereka nggak mau baca. Bosen nih ya. Sekarang itu anak-anak itu lebih suka gadget, lebih suka geser-geser layar ketimbang bolak-balik buku. Nah, ini salah satu upaya kita. Mungkin sifat-sifat yang lebih short message ya, kayak infografis itu mereka akan lebih suka. Jadi itu beberapa kita kombinasikan di buku ini. Kemudian di modul ini juga tersedia yang bisa di scan ya Pak ya. Ada scan barcode, QR, ada kemudian ada matriksnya ya, dan yang lain-lain komplit ya. Nah, tantangan selanjutnya adalah nih, saya mau tanya ini, tricky banget. Apakah buku ini, modul ini bisa dipelajari secara sendiri atau memang harus didampingi? Siapa dulu? Sebenarnya ini sangat luas. Ketika buku ini dipelajari oleh siswa secara mandiri, di buku ini karena berbasis aktivitas, jadi diawali mulai dari diri sendiri. Artinya ada beberapa strategi untuk bertanya kepada diri sendiri. Jadi ada pertanyaan pemantik dan selanjutnya, kemudian ada aktivitas, kemudian ada refleksi. Setelah itu ada konsep. Jadi tetap ada konsep di buku ini Pak Bayu yang bisa dipelajari secara mandiri, kemudian diterapkan dalam bentuk aplikasi ataupun misi. Jadi ketika siswa itu belajar mandiri itu masih bisa dilaksanakan. Namun akan lebih baik jika memang ada fasilitator. Fasilitator pendamping yang sebelumnya sudah menguasai dulu buku ini. Jadi ketika mungkin banyak hal yang siswa ini masih bingung, itu ada seseorang untuk bertanya. Nah, karena itu sangat mungkin bahwa buku ini bisa didampingi oleh narasumber ya, narasumber yang sudah tersedia di sekolah itu fasilitator maupun narasumber yang lebih expert, misalnya Bapak Ibu guru mata pelajaran PPKN ataupun sosiologi bisa ya Pak, kemudian sejarah ataupun pihak-pihak luar yang berkompeten dalam isu-isu radikalisme dan sebagainya, itu akan sangat bagus. Seperti itu. Keren sekali Mas Arief lagi nih. Nah, ini terkait Mas. Nih tadi Bu Vera mengatakan harus bisa mandiri dan bisa difasilitasi. Fasilitasi bisa dari guru, bisa dari yang lain. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Arief sendiri ini, yang beberapa kali sudah melaksanakan program Adipa Studi, ini mana yang paling efektif, Mas? Ya tetap ini Pak, kita kolaborasi seluruhnya begitu. Jadi artinya buku ini sudah dibuat seluas mungkin. Bahkan kita masuknya pun tidak harus melalui proyek B5. Tinggal artinya ketika kita masuk di sebuah sekolah seperti sekolah saya gitu ya, itu ya sama sekali tidak mengganggu. Tinggal masuk aja, ikut kegiatan sekolah itu begitu. Nah, kalau pengalaman dari kami juga pernah mengundang narasumber ex napiter gitu. Betul, kami undang dia cerita bagaimana pengalamannya, itu juga agar memberikan pemahaman yang komprehensif itulah kepada anak-anak kami gitu. Ada juga narasumber dari Kodim atau dari dimanapun pokoknya yang penting mereka betul-betul mengerti tentang kepakarannya dalam bidang ini gitu. Pokoknya ini buku ini luas sekali lah. Siapapun bisa menggunakan, bahkan tanpa dibimbing dengan siapapun bisa. Ada pembimbingnya jauh lebih bagus. Ikut kegiatan sekolah pun juga oke.
Oke, keren banget. Berarti kalau ini diimplementasikan, pastinya dong ada, let's say, harapan ke depan. Ya. Bagaimana sih komunitas kita, anak-anak kita, lingkungan kita ini akan menjadi seperti apa? Ya. Mungkin ada harapan Ya. dari Bu Vera? Kalau harapan kami sebagai penulis ya, buku ini bisa minimal menginspirasi. Menginspirasi teman-teman untuk mulai memikirkan bagaimana sebuah upaya untuk melawan radikalisme yang bermuara pada kekerasan dan terorisme itu di sekolah, gitu ya. Dengan keluasan dari buku ini itu akan sangat bagus. Namun kolaborasi yang lain untuk nanti perbaikan ke depan akan tetap sangat dibutuhkan. Oke. Kalau harapan Mas Arief? Ya, jadi gini, modul ini hanya sebagai salah satu frame saja, satu cara saja. Tadi saya mengatakan bahwa kita punya payung besar, ini hanya salah satu cara begitu. Nah, tentu saja goalnya yang harus dipahami bersama, baik guru maupun siapapun yang nanti terlibat di situ. Satu, itu anak itu harus bisa paham bahwa mereka itu tercipta karena keberbedaan. Ya, tercipta karena perbedaan. Mereka harus bisa saling menghargai, itu satu goal yang pertama. Yang kedua adalah mereka harus mampu berpikir kritis. Karena akan ada banyak banjir informasi yang masuk, maka mereka harus bisa memilih dan memilah berita yang mereka konsumsi. Dan yang terakhir adalah mereka harus menjadi generasi yang moderat beragama atau moderasi beragama. Nah, tiga ini kalau nanti goalnya sudah tercapai, sudahlah, negara kita pasti akan negara yang makmur, adil, kemudian bahagia, tentram, gitu. Itu harapannya Pak Bayu. Oke, keren sekali. Ya, luar biasa ini penjelasan dari dua penyusun modul. Kalau saya boleh berharap enggak, Mas? Boleh. Ya. Enggak. Jadi saya hanya ingin menyimpulkan. Mungkin modul ini ibaratnya kita ibaratkan sebagai gendewo tadi, Mas ya. Oh iya, oke, benar. Gendewo yang ini harus dilakukan, ditarik, dieksekusi oleh orang-orang yang memiliki karakter yang hebat, karakter jujur, tulus, budi pekertinya bagus, dan juga seperti halnya yang di Solo Principle ini disebut sebagai karakter hastolaku. Supaya apa? Supaya gendewo ditarik, bisa buat manah isu-isu PE, ya, radikalisme, ekstremisme itu sudah tidak ada lagi dan kembali lagi menjadi komunitas yang bagus dan luar yang kita harapkan seperti itu. Oke, saya juga berharap bahwa buku ini tidak hanya dikonsumsi oleh lingkungan sekitar kita, SMA 1 Gemolong, SMA Negeri 1 Solo, tetapi juga bisa digunakan untuk komunitas yang lain. Ya, karena bisa kan ya Mas ya? SMP bisa. SMP bisa, mahasiswa bisa. Luar biasa. Ibu-ibu arisan? Oh, bisa. Ibu-ibu pengajian? Bisa. Bapak-bapak ronda? Oke, begitu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Insya Allah apa yang kita lakukan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.